Saudara yang terkasih, bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, khawatir. Seberapa sering kita mendengar kata ini, dan seberapa sering kita sendiri merasakan kekhawatiran. Kata khawatir tentu tidak asing lagi bagi kita. Dalam kehidupan ini, kita akan senantiasa berhadapan dengan begitu banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Masa depan, keluarga, studi, pekerjaan, bahkan kondisi pandemi yang membuat kita gamang atau galau dan tidak pasti, keuangan, kesehatan, dan banyak sekali yang lainnya. Setiap orang, saya percaya, ingin agar ia bisa lepas dari apa yang dia takutkan, dari apa yang dia khawatirkan. Tetapi masalahnya, saudara, tidaklah mungkin bagi seorang untuk selalu berada dalam kondisi baik, kondisi mulus, kondisi cukup, dan sebagainya. Sangatlah tidak mungkin. Mengapa? Karena manusia seringkali gagal fokus. Nah, orang yang gagal fokus akan selalu tergoda untuk khawatir, meskipun keadaannya sedang baik-baik saja sebenarnya. Meskipun dia masih memiliki banyak hal untuk dimiliki dan dinikmati, seolah itu sama sekali tidak berarti karena dia fokus kepada apa yang dia tidak miliki atau yang belum dia miliki. Nah, tetapi ada orang yang meskipun kelihatannya tidak memiliki banyak hal, tetapi kalau diperhatikan hidupnya bahagia, senang, selalu tersenyum, sehat, dan sebagainya. Saya yakin orang seperti ini sangat menikmati apa yang dia miliki saat ini. Dia bersyukur atas istri dan anaknya, dia bersyukur atas kesehatan yang dia miliki, dia bersyukur masih bisa makan nasi secukupnya, dan seterusnya. Dia tidak fokus kepada apa yang dia tidak miliki, yang mungkin saja orang lain miliki. Nah, orang seperti ini, saudara, senantiasa fokus dan bersyukur akan apa yang dia miliki saat ini. Bahwa apa yang ada padanya saat ini adalah pemberian Tuhan. Saudara, Yesus pun mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Apa yang menjadi fokus kita ini merupakan hal penting untuk diperhatikan. Yesus mengingatkan kita akan hal itu. Dia berkata, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saudara, kita seringkali takut tidak bisa makan ini dan makan itu. Kita tidak bisa menikmati seperti yang orang lain nikmati. Tetapi bukankah kita seharusnya bersyukur ketika kita masih hidup? Apalagi kita banyak sekali bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita seringkali takut tidak sanggup membeli pakaian seperti yang orang lain pakai. Tapi bukankah kita seharusnya bisa bersyukur bahwa kita masih memiliki tubuh? Betapa seringnya kita memandang hanya kepada masalah dan lupa memperhatikan apa yang masih kita miliki. Kita cenderung lebih mementingkan sisi negatif, sisi kurangnya kita, sisi tidak punyanya kita, daripada mengarahkan fokus kita kepada hal-hal yang positif. Saat dimana kita memiliki banyak sekali yang kita miliki, kesehatan, kebahagiaan, keluarga, pasangan, anak-anak, gereja, yang itu ada di sekitar kita sampai detik ini. Sekali lagi, saudara, Yesus mengingatkan kita agar kita fokus kepada hal-hal yang masih kita miliki. Apa yang kita pikirkan itu akan sangat menentukan perasaan, pikiran, dan tindakan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan salah fokus, jangan gagal fokus. Fokuslah kepada tubuh, fokuslah kepada hidup, fokuslah kepada apa yang kita miliki. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kekhawatiran dan ketakutan, saya percaya tidaklah membawa manfaat apa-apa. Malah justru dalam banyak hal membuat kita semakin terpuruk. Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya, di ayat 27.
Apakah dengan ketakutan itu kita bisa lebih baik? Tentu saja tidak. Justru rasa khawatir, cemas, takut ini akan semakin memperburuk keadaan, semakin menambah beban kita, semakin menambah ketakutan kita. Akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah satu demi satu. Kita tidak bisa berpikir secara tenang kira-kira solusi atas masalah kita seperti apa. Karena sudah diliputi ketakutan dan beban yang sangat berat. Ayub berkata, saudara, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub 3 ayat 25-26. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan untuk berhenti khawatir dan takut yang disebabkan karena salah fokus. Manusia sah-sah saja, bisa saja takut dan khawatir. Itu manusiawi. Tetapi kalau kita salah fokus dan menyebabkan kita takut dan khawatir, nah inilah kita diingatkan hari ini. Karena masalah dan tantangan mungkin saja sedang menekan kita, sehingga wajar kita khawatir dan takut. Tetapi hari ini kita diingatkan agar juga fokus di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, di tengah rintangan, tantangan yang sedang menghimpit kita, kita fokus kepada Allah yang memelihara kehidupan. Jikalau burung saja Tuhan pelihara, jikalau bunga bakung saja tumbuh tanpa harus bekerja, jika rumput yang umurnya jauh lebih singkat itu didandani Tuhan dengan begitu indahnya, apalagi kita, saudara dan saya, yang diciptakan secara istimewa, segambar dengan Allah. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk membuka hati. Mari kita katakan, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Terangi juga pikiranku, supaya aku dapat memandang kebesaran kasih-Mu. Bangkitkan juga imanku untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa besertaku dan akan memelihara kehidupanku dalam setiap musim kehidupan. Amin.